Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan dosen pengampu yakni Dr. Sudi Prayitno MSI. Baik, adapun anggota dari kelompok 3 yakni ada saya Nila Rizkiana, yang kedua ada Nisrina Maisalana, yang ketiga ada Nur Hikmah, dan yang terakhir ada Randi Irham Maulana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa submateri. Yang pertama, ada pengertian dan sejarah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang keempat, simulasi penerapan model pembelajaran tipe Jigsaw untuk kelas 20 sampai 24 siswa. Langsung saja kita ke submateri yang pertama, yakni pengertian dan sejarah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw adalah suatu teknik pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengerjakan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Adapun pengertian dari model pembelajaran tipe Jigsaw menurut para ahli. Yang pertama ada Istarani. Menurut Istarani, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yakni model yang dirancang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Yang kedua ada Martinus Yamin. Menurut Martinus Yamin, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yakni suatu struktur kooperatif yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab untuk mempelajari anggota-anggota lain tentang salah satu bagian materi. Yang ketiga ada Lie. Menurut Lie, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen dan siswa bekerja sama dalam lingkup saling ketergantungan positif sekaligus bertanggung jawab secara mandiri. Yang keempat ada Ewis Suherti dan Siti Mariam. Menurut Ewis Suherti dan Siti Mariam, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berpusat pada peserta didik, sedangkan guru bertindak hanya sebagai fasilitator dan motivator, serta menitik beratkan pada kerja kelompok dalam bentuk kelompok kecil. Yang kelima ada Majid. Menurut Majid, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yakni sebuah varian model pembelajaran kooperatif yang menitik beratkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Selanjutnya, sejarah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Jigsaw adalah salah satu teknik kooperatif learning yang pertama kali diterapkan oleh Elliot Aronson tahun 1971 dan dipublikasikan tahun 1978. Pada awalnya penelitiannya kelas Jigsaw ini dipakai untuk tujuan agar mengurangi rasa kompetisi pembelajaran dan masalah ras yang terdapat di sebuah kelas yang berada di Austin, Texas. Kota Texas ini termasuk mengalami masalah rasis yang sangat parah, dan itu pun memunculkan intervensi dari sekolah-sekolah untuk menghilangkan masalah tersebut. Dan pada tahun 1971, Aronson dan beberapa lulusan pembelajaran lainnya menciptakan Jigsaw dan mencoba untuk menerapkannya di dalam kelas. Dan usaha keras ini berhasil dan sukses. Pembelajaran yang pada awalnya kurang berkomunikasi, mulai berkomunikasi dan mulai bekerja sama. Selanjutnya submateri yang kedua, yakni langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang akan dijelaskan oleh Nisrina Maitsalana. Pada Nisrina dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama, guru membagi siswa ke dalam kelompok Jigsaw dengan jumlah 5-6 orang. Langkah kedua, menugaskan 1 orang siswa dari masing-masing kelompok sebagai pemimpin. Yang ketiga, membagi pelajaran yang akan dibahas ke dalam 5-6 subtopik. Langkah keempat, menugaskan tiap siswa untuk mempelajari 1 topik dan menguasai topik mereka sendiri. Langkah yang kelima, memberi kesempatan kepada para siswa itu untuk membaca secepatnya topik mereka sedikitnya 2 kali agar mereka terbiasa dan tidak ada waktu untuk menghafal. Langkah yang keenam, membentuk kelompok ahli dengan 1 orang dari masing-masing kelompok Jigsaw bergabung dengan siswa lain yang memiliki topik yang sama untuk mendiskusikan poin-poin yang utama dari topik mereka dan berlatih presentasi kepada kelompok Jigsaw mereka. Langkah yang ketujuh, setiap siswa dari kelompok ahli kembali ke kelompok mereka masing-masing. Kemudian langkah yang ke-8, meminta masing-masing siswa untuk menyampaikan topik yang dipelajarinya kepada kelompoknya dan memberi kesempatan kepada siswa-siswa yang lain untuk bertanya. Langkah yang ke-9, guru berkeliling dari kelompok 1 ke kelompok yang lainnya mengamati proses itu. Bila ada siswa yang mengganggu, segera dibuat intervensi yang sesuai oleh pemimpin kelompok yang ditugaskan. Kemudian langkah yang terakhir, guru memberikan ujian kepada para siswa atas materi yang telah dipelajarinya sehingga siswa tahu bahwa pada bagian ini bukan hanya game tapi benar-benar menghitung. Baik, untuk submateri yang ketiga, yakni kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang akan dijelaskan oleh Nur Hikmah. Kepada Nur Hikmah dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Nila. Di sini saya akan menjelaskan subtopik ketiga, yaitu kelebihan dan kelemahan pembelajaran tipe Jigsaw. Adapun kelebihan dari pembelajaran tipe Jigsaw yaitu: pertama, dapat mengembangkan tingkah laku kooperatif; kedua, menjalin atau mempererat hubungan yang lebih baik antar siswa; ketiga, dapat mengembangkan kemampuan akademis siswa; keempat, siswa lebih banyak belajar dari teman mereka dalam belajar kooperatif daripada guru. Selanjutnya, kelemahan dari pembelajaran tipe Jigsaw yaitu: pertama, jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet. Kedua, jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah. Misal, jika ada anggota yang hanya membonceng dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam diskusi. Ketiga, menimbulkan waktu yang lebih lama apalagi bila ada peran ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang juga dapat menimbulkan gaduh. Baik, untuk submateri yang terakhir, yakni simulasi dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini ada simulasi metode Jigsaw. Jadi langkah pertama yang dilakukan pada simulasi ini yaitu dengan menghandle kelas dan membaginya menjadi beberapa kelompok. Dan perlu kita ingat lagi bahwa ada pun persyaratan dalam pembagian kelompoknya, yaitu syaratnya adalah jumlah anggota setiap kelompok harus sama dengan jumlah permasalahan yang akan dibahas nantinya. Selanjutnya, karena simulasinya dilakukan di dalam kelas yang jumlah siswanya ada 21 orang dan permasalahan yang akan dibahas ada 7, maka kelas tersebut akan dibagi menjadi 3 kelompok yang setiap kelompok nantinya akan beranggotakan 7 orang. Dan setiap anggota kelompok mempunyai tujuan untuk membahas masalah sesuai dengan permasalahan yang mereka dapatkan. Selanjutnya, setiap anggota kelompok yang memiliki permasalahan yang sama akan berkumpul membentuk suatu tim. Nah, tim ini nantinya akan disebut sebagai tim ahli. Tujuan mereka adalah untuk bekerja sama dalam mendiskusikan penyelesaian permasalahan yang mereka dapatkan. Selanjutnya, setelah semua permasalahan dipecahkan dan semua anggota kelompok ahli mendapatkan jawaban mereka masing-masing, maka setiap anggota kelompok ahli kembali lagi ke kelompok inti mereka.
Kemudian setiap anggotanya menerangkan hasil diskusi yang telah mereka dapatkan dari tim ahli masing-masing dengan tiap permasalahan yang telah diberikan. Dan selanjutnya sebagai penutup akhir pembelajaran, siswa akan diberikan kuis atau pertanyaan secara individu yang mencakup topik materi secara keseluruhan yang telah dibahas oleh sang pengajar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.